Oke, selamat malam dan juga salam kenal. Saya Miss Rosa dari Montessori House Asia dan Saniklo Montessori Preschool adalah divisi anak-anak dari Montessori House Asia. Yang mana pada malam hari ini, acara pada malam hari ini diadakan untuk kita semua belajar kembali mengenai ketika anak kita memiliki kesempatan online learning di masa-masa pandemik ini, bagaimana sih kita seyogyanya mempersiapkan lingkungan tempat anak kita belajar ya, online learning. Tentunya ya nanti mungkin ada kejutan-kejutan ataupun kenyataan-kenyataan yang wah kayaknya bener banget itu yang terjadi. Karena kan sudah 1 tahun dan Miss Rosa juga mengobservasi bagaimana online learning itu terjadi ya. Jadi pastinya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, Miss Rosa juga akan banyak mengangkat dalam pembicaraan The Prepared Environment malam hari ini. Oke? Untuk mempersingkat waktu, apabila Anda punya pertanyaan seputar online learning, atau misalnya mau bertanya mengenai Saniklo Montessori Preschool Kediri, silahkan bisa langsung di drop di chat. Nanti setelah Miss Rosa selesai menjabarkan, nanti Miss Rosa jawab. Oke? Ya. Kita mulai saja secara langsung The Prepared Environment Online Learning. Kita lihat ya. Oke. Siapa di sini yang anak-anaknya ikutan online learning? Tadi Miss Rosa sudah lihat ada Ibu Shandy bilang anaknya ikutan online learning. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Ayo, boleh dong cerita dulu. Langsung saja di chat, kasih tahu Miss Rosa tantangan ibu-ibu untuk anak-anaknya ikutan online learning. Apa sih tantangannya? Coba Miss Rosa biar ngerti nih di sini. Kira-kira ibu-ibu ini yang anak-anaknya ikutan online learning, tantangannya apa? Apakah waktu? Apakah tantangannya adalah bagaimana si anak bisa duduk dan lihat ya gurunya ngapain? Mood-nya anak ya. Wah, udah ada 2 orang nih yang bertanya mengenai mood. Duduk di depan komputer dan menyimak ya. Apalagi nih tantangannya? Oh, tantangannya kita juga harus duduk di sebelah si anak ya. Konsentrasinya cuma sebentar, itu juga jadi tantangan. Ya, apalagi? Ayo tantangannya. Apakah koneksi internet menjadi tantangan Anda juga? Atau bisa macam-macam ya, tantangannya bisa disiplin, bisa bangun pagi, bisa apalagi nih, keperbedaan pendapat sama suami. Itu semua bisa menjadi tantangan ketika kita berbicara mengenai online learning. Bosan, oh bosan. Bisa menjadi tantangan yang sangat-sangat nyata untuk kita semua ketika bosan itu menghampiri, ya. Nggak paham apa yang diajarkan, materinya kurang menarik buat anak, luar biasa ya. Kedua orang tua bekerja, Neni nggak tahu nih cara mengoperasikan si Zoom, Jimit, dan lain-lain seperti apa. Kok tiba-tiba koneksi jelek, harus bagaimana. Belum lagi mungkin yang SD banyak sekali ya tugas-tugasnya ya, atau dari TK sudah ada tugasnya. Bosan dan hampir ninggalin online learning kalau pasti anak jenuh. Oke, lingkungan rumah. Jam sekolah bersamaan dengan aktivitas yang lain, jadi distracted, ya itu wajar banget ya. Terkadang sekalian anaknya sekolah, wah itu jam sibuk juga di rumah, jadi banyak banget suaranya di rumah ya. Jadi kita sudah sharingkan, menurut kita tantangannya ternyata banyak ya, nggak sedikit tantangannya. Walaupun cuma satu juga berasanya banyak. Nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan, resepnya apa mengenai online learning ini. Oke?
Ibu Wahyuning, kalau message itu langsung ke saya nih. Bu Wahyuning mesti lihat di to, itu diganti ke everyone in meeting. Jadi bisa juga berinteraksi dengan mama-mama yang lain ya. Oke. Alright. Saya mulai dengan sebuah pemikiran saya ya. Ini terlepas saya membangun kurikulum ataupun saya memiliki institusi, tapi saya juga orang tua. Anak saya kan 3, ya. Belajar online maupun offline sama-sama menuntut lingkungan yang dipersiapkan. Saya yakin semua ibu-ibu setuju. Betul nggak? Setuju ya? Sama-sama lingkungannya perlu dipersiapkan. Tadi Miss Rosa ada baca di situ. Ada yang bilang bosan, ada yang bilang bersamaan dengan kegiatan keluarga yang lain jadi distraksi, ya. Belum lagi anaknya gak bisa duduk di depan laptop. Itu semua keadaan. Lingkungannya harus dipersiapkan. Nah, hari ini, malam ini, Miss Rosa akan sharing harus dipersiapkannya seperti apa. Ya. Nah, ada resepnya membangun lingkungan di rumah. Karena ini skupnya online, tentunya Miss Rosa akan berbicara dalam skup tersebut, ya, seperti dengan topik dan temanya. Resep membangun lingkungan di rumah. Lingkungan fisik dan role model. 2 ini udah pasti harus ada. Ya, kita lihat lingkungan fisiknya. Resepnya, Miss Rosa tuliskan di sini. Rapi, cantik, enak dilihat, bersih, teratur, dan tidak over. Betulan, itu resepnya. Ya. Tapi nggak bisa, resep ini tuh hanya secuil ada di pojokan ketika anak belajar. Karena anak itu tinggal di rumah. Ya, dia harus mendapatkan satu persepsi yang bulat mengenai lingkungan fisik di rumah. Jadi ketika kita bilang, ya berarti lingkungannya harus rapi. Bukan cuma di ruangan online learning aja rapi. Tapi juga di tempat lain rapi. Kenapa? Hal ini harus dijadikan sebagai habit, kebiasaan. Tidak bisa hanya di ruangan online saja dia akan rapi, atau di pojokan online aja dia dituntut rapi. Ya, biarkan kejadian online learning ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk anak-anak kita, untuk bisa yang namanya rapi-rapi. Ya, cantik. Cantik kan nggak perlu mahal. Cantik itu bagaimana penataan lingkungan Anda yang selaras, senada, harmoni. Itu cantik. Orang yang cantik banyak kita lihat secara visual. Wah, pakai bajunya serasi banget sih. Bagus banget pilihannya. Jadi memang secara visual. Ya. Bayangkan temboknya hijau, materialnya kuning neon. Itu kayak zaman-zaman mungkin psychedelic atau pop art. Tapi ini kan kita punya anak ya, bukannya dinamakan satu tempat yang kita bebas bereksplorasi. Kita harus memikirkan juga dari sisi si anak itu. Apakah lingkungannya seperti itu bisa mendatangkan yang namanya konsentrasi dan fokus kepada si anak ketika dia hendak belajar. Enak dilihat. Cantik dan enak dilihat itu gandengan sama-sama. Kenapa harus enak dilihat? Kalau nggak enak dilihat, ya nggak mau ngelihat. Udah nggak mau dilihat, ya tidak mau ada di sana. Namun kalau enak dilihat, bayangkan ingin datang lagi dan datang lagi. Ingin ada di sana jauh lebih lama. Nah ini dia ibu-ibu. Enak dilihat ini nggak selalu harus material yang mahal. Tapi gimana kita bisa rapih dan cantik? Itu pasti enak dilihat. Ya, ada keselarasan di sana.
Bersih, harus bersih. Kalau misalnya kotor, berantakan, pastinya menimbulkan kepada anak-anak kita perasaan malas ada di situ. Perasaan banyak galaunya. Karena, ada ini, ada itu. Yang lama-lama anak memang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang tidak bersih. Namun, hal itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan untuk ada di ruangan tersebut. Ya, teratur. Tentunya setiap ruangan harus punya keteraturan. Kita bayangkan kalau ruangan itu nggak ada keteraturan. Apa ya yang akan terjadi? Pastinya berantakan. Teratur berarti setiap barang punya tempatnya dan pada tempatnya, terorganisir dengan baik. Dan yang terakhir, tidak over. Tidak over itu berarti apa yang ada di lingkungan fisik tidak memberikan overstimulasi, tidak terlalu banyak. Segala sesuatu yang namanya terlalu, itu pasti sudah tidak bagus. Jadi di sini kita juga bisa untuk menganalisa dan juga mengobservasi apakah lingkungan itu sudah terlalu banyak, belakangnya Anda yang isi ya, terlalu banyak mainan, terlalu banyak sampah, terlalu banyak apalagi barang, terlalu banyak apalagi dan lain-lainnya. Ya, pokoknya segala sesuatu yang udah terlalu pasti nggak enak. Terlalu strict, terlalu punya ekspektasi tinggi dan lain itu pasti udah nggak sehat. Jadi nggak over, tapi juga jangan under. Ya, masa sama sekali nggak ada materialnya, ya bersih rapi, tapi nggak ada materialnya juga tidak menarik buat anak-anak. Oke? Setelah lingkungan fisik kita cek dan recheck di dalam rumah kita, di pojokan tempat anak kita belajar online, apakah sudah centang? Kalau masih ada yang belum centang ini, ya diusahakan. Karena menurut saya ya dan pengalaman saya, resep membangun lingkungan di rumah ini harus disetujui dengan orang di rumah. Kalau enggak, pasti berantakan. Pasti banyak hal yang nanti jadi misunderstanding. Dan banyak hal yang bisa mengarahkan kepada kelelahan yang luar biasa. Padahal nggak ngapa-ngapain, tapi kayaknya lelah banget. Ya karena lingkungan fisiknya tidak mendukung. Ya. Role model, yaitu kita sendiri. Membangun lingkungan di rumah dengan role model. Kita sebagai contoh yang hidup harus mencintai lingkungan itu. Menghargai dan mengupayakan. Jadi kalau kita tahu, ya harus menjaga kebersihan, ya kita upayakan. Walaupun kita bilang, ya ampun aku tuh bukan orang yang begitu. Tapi kita wajib mengupayakan. Dan banyak bersyukur. Ya, karena tanpa banyak bersyukur, kita akan selalu merasa lingkungan rumah kita jelek. Berkekurangan. Selalu kita merasa ini nggak cocok buat anak-anak. Dan semakin kita percaya akan apa yang kita katakan mengenai lingkungan rumah kita, itu yang akan terjadi di depan mata kita. Sampai-sampai kita merasa, capek lah ngurusin rumah. Ngurusin lingkungan, ya nggak habis-habis perlu diatur. Ya itulah kehidupan. Jadi kita belajar dari situ banyak bersyukur. Apa yang bisa disyukuri? Anda bisa mengucapkan syukur setiap hari supaya anak-anak Anda juga bisa bersyukur. Jadi mudah sekali. Tetapi menjadi sulit dikarenakan banyaknya pemikiran-pemikiran kita yang bertentangan dengan hal-hal yang baik tersebut. Ya. Jadi ini adalah resepnya. Kita akan gali lagi nih, lebih dalam ya.
Kenyataan vs keinginannya. Yakin banget deh. Siapa sih yang nggak mau rumahnya serapih ini? Seakan-akan kayaknya nggak real deh. Ya, kayak rumah-rumah di katalog. Atau rumah-rumah yang namanya di ini ya, rumah contoh. Kayaknya bagus banget ya. Nah, ini dia. Kita punya kenyataan begini. Baju di mana-mana, ada pekerjaan yang nggak rapi ya. Maksudnya setengah tuh kita tinggalin. Saya yakin ada di rumah begitu. Saya pun ada pekerjaan yang setengah jalan, saya keinget, ya ampun ada deadline apa, saya tinggalin. Karena hidup kita punya prioritas. Ada hal-hal yang nggak pada tempatnya. Lihat, ada baju di tanaman. Ya, ada apa lagi? Kita bilang, aduh jorok banget. Lihat tuh habis makan, nggak dibersihin. Ada apa lagi? Sesuatu yang nggak pada tempatnya juga nih. Ada lampu di sini. Berantakan ini nih. Ini habis pesta atau habis berantem? Kita menginginkan sesuatu yang sempurna begini. Kapal pecah ya? Setuju banget. Kapal pecah. Kita pengen. Ini keinginan kita. Di dalam pikiran kita harus nih, goalnya seperti ini. Tapi ini kenyataannya. Kita harus mulai dari mana? Ya, nggak apa-apa, Ibu Kiano. Kita harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari diri kita dulu. Ya, biasanya saya kalau sudah melihat hal yang seperti ini, saya akan langsung cek kepada diri masing-masing orang dewasanya. Apakah lagi ada yang stres, atau lagi ada yang mumet banget, banyak permasalahan yang nggak kelar-kelar. Itu biasanya bisa begini. Terus nanti satu saat, aku semangat, aku mau rapiin rumah, terus jadi begini. Udah gitu nggak lama kemudian begini lagi. Seakan-akan kok nggak abadi ya. Apa yang sudah kita lakukan seperti ini. Bahkan kita bisa panggil orang untuk membentuk lingkungan rumah kita seperti ini karena kita udah mumet banget nih dengan yang ini. Nggak ada yang salah. Anda bisa panggil professional organizer namanya. Namun, kalau Anda sendiri nggak punya komitmen untuk menjaga dan melestarikan, menghargai, menghormati, mengupayakan lingkungannya tetap begini, sooner or later akan balik lagi ke sini. Karena apa? Di dalam lingkungan yang rapi seperti ini, kita pun harus rapih di dalamnya. Ya, karena kalau di dalam diri kita sendiri nggak rapi, ini akan balik lagi. Kalau kita tidak memiliki yang namanya kebiasaan, kita bisa loh, nggak punya kebiasaan rapi. Itu bisa banget. Tapi bisa nggak kita berlatih menjadi rapi? Bisa, tapi memang susah. Namanya juga udah orang dewasa kan? Mungkin harus diingetin lagi, harus gagal coba lagi. Dan ingatlah, nggak pernah ada yang langsung jadi. Ego kita kan besar banget. Ya? Jadi kenyataan versus keinginan terkadang sangat against each other. Apa namanya? Berseberangan. Tidak sama kenyataan versus keinginan ini. Hanya saja dalam kenyataan kita bisa belajar banyak mengenai diri kita dan juga keluarga kita. Dan kalau malam hari ini ternyata Anda diketuk dan diingatkan, kita perlu untuk bisa membiarkan diri kita memahami sebetulnya apa yang terjadi.
Sampai-sampai setiap 6 bulan sekali saya merapikan dan saya selalu terjebak pada situasi yang sama. Saya akan balik lagi kepada yang di sini. Kita bisa selalu mengecek dengan resepnya. Sudahkah kita menghargai? Jadi apa yang kita punya, kita harus hargai. Kalau misalnya kayak seperti ini, kita tidak menghargai, dikarenakan ada tumpahan minum di sofa, barang-barang berantakan, dan hidup dalam keadaan yang berantakan akan membuat kita merasa nggak punya apa-apa. Karena sulit untuk melihat dalam keberantakan itu sendiri. Mencintai lingkungan itu sendiri. Sudahkah kita mencintai lingkungan kita? Kalau kita cinta kan kita akan mengupayakan, mengusahakan supaya di dalam lingkungan itu pun penuh dengan cinta kasih. Ya, bagaimana kita mau berkorban untuk lingkungan itu juga. Tapi bukan yang loyo ya. Namun bagaimana ini menjadi bagian dari kehidupan Anda. Baik sebagai orang tua maupun sebagai orang dewasa. Dan mengupayakan. Ingatlah, nggak ada yang jadi dalam semalam. Kalau hari ini sudah ada benih-benih, ya aku mau berubah, aku mau berkomitmen. Saya akan selalu mengingatkan. Karena yang akan melakukan adalah Anda, bukan saya. Adalah bagaimana Anda akan mengupayakan itu terjadi. Sama juga dengan anak-anak, ya. Mereka akan mengupayakan diri mereka itu bisa terbangun. Dan harus ada upaya dan usaha. Oke? Nah, kita bahas ya mengenai lingkungan fisik dan role model nih. Lingkungan fisik. Beresin teratur setiap hari supaya tidak timbul rasa cepat marah, malas, dan tidak peduli. Percaya bahwa lingkungan yang tidak teratur, yang sembarangan, yang tidak mengindahkan tempat masing-masing objek, kita menumpuk, itu kita bisa cepat marah. Malas, aduh udah bertumpuk banget, malas banget deh untuk beresinnya. Dan bahkan menjadi orang yang tidak peduli. Dan Anda yang merasakan hal ini, Anda menuntut anak tidak cepat marah, anak tidak malas, dan anak bisa peduli. Sedangkan secara nggak langsung, sebetulnya kita punya 3 hal ini dikarenakan lingkungannya kita nggak beresin. Ada ketidakteraturan yang luar biasa, baik itu dari jadwal, baik itu dari penempatan barang-barang. Memang terkadang kita harus dirubah lagi, diputar lagi barangnya, sampai ketemu yang efisien gimana sih? Ya, jadi keteraturan itu sebetulnya membuat kita lebih tenang, lebih rajin, dan mengasah kepedulian kita akan diri kita dan juga orang lain. Karena dalam keteraturan itu kita bisa merasakan bahwa kita akan jauh lebih produktif lagi. Kita akan merasakan bahwa kehidupan kita ini sungguh sangat berguna dan kita akan sangat happy pastinya. Tapi dalam ketidakteraturan, kita jadi sungguh sangat sensitif. Kenapa? Kenapa kok kita jadi sensitif banget dalam ketidakteraturan? Karena kita pusing. Banyak banget yang harus diberesin. Jadi dalam hati, kita ngebatin bahwa iya ya, ini mesti diberesin. Apalagi kalau kita punya permasalahan-permasalahan hati dengan pasangan kita, dengan mungkin mertua, orang tua, itu pun bisa membuat kita akhirnya jadi males banget untuk menjadi seseorang yang bisa ngeberesin perihal yang kelihatan. Sedangkan karena yang nggak kelihatan ini, kayak ngegelendotin, ngegantung, nggak lepas-lepas. Sehingga dampaknya memang keluar. Ya, dampaknya sekali lagi keluar.
Yang kedua, letakkan material, mainan, objek yang memang bisa dihandle dalam sikon apapun juga. Yang nomor 2 ini penting sekali, Ibu-ibu. Jangan kita termakan ya dengan diskon, dengan penawaran-penawaran ajaib, ataupun misalnya perihal-perihal yang dikarenakan kita ini jadi impulsif banget. Kalau kita meletakkan material, mainan, objek, jadi kita nggak cuma bicara mengenai anak, tapi juga kita punya diri, pribadi, kita punya kebiasaan. Apabila kita nggak bisa handle banyak barang, jangan kita punya banyak barang di rumah. Saya cerita sedikit ya Ibu-ibu ya. Kalau misalnya ada bapak-bapak di sini, saya juga panggil nih ya, saya cerita sedikit Ibu dan Bapak. Saya orangnya tuh sebetulnya bukan tipikal orang suka belanja perabotan. Jadi bisa dibilang saya minimalis banget. Saya bukan orang yang suka ngumpulin barang kecil-kecil, kayak ada pot-pot bunga palsu yang kecil-kecil dijajarin tiga warna, lucu banget. Saya hanya penikmat. Saya bukan orang yang kayak gitu. Jadi kalau bisa dilihat ruangan saya yang di belakang ini pun diorganize sama Professional Organizer Indonesia, POI. Mereka bisa mempercantik sedemikian rupa. Kalau saya orangnya very simple. Apa yang saya butuhkan, ya udah adanya itu aja. Jadi kalau misalnya bolpen, paling bolpen cuma punya satu. Kalau buku harian ya udah punya satu saja sampai habis baru ganti lagi. Sesimpel demikian sehingga saya nggak punya appetite untuk belanja kayak sendok garpu itu lebih dari satu model gitu ya, atau ada vas bunga dan lain-lain. Bukan tipikal saya. Jadi rumah saya is very simple. Namun sesimpel-simpelnya saya, ketika saya punya anak udah lebih dari satu, anak saya ada 3, itu kan mainan, material, objek menjadi ajaib banget, banyak banget di rumah. Dan I have to deal with it. Dan saya belajar bagaimana caranya mengakomodir kebutuhan 3 anak, kebutuhan saya, kebutuhan suami, tapi objeknya masih tetap bisa saya handle. Karena memang yang suka beberes di rumah itu saya. Jadi saya mengizinkan diri saya belajar bahwa orang lain di dalam rumah punya kebutuhan. Mungkin punya figura, mungkin punya ya barang-barang yang mungkin menurut saya mah nggak butuh kayak begituan. Hanya saja saya mau menghargai orang lain yang ada satu atap sama saya. Tapi saya juga akan bersuara apabila it's too much. Karena apa? Saya tahu yang beberes di rumah adalah saya. Jadi saya akan mengutarakan, kayaknya kita nggak beli dulu deh. Itu kan masih ada. Misalnya begitu. Atau, oh, Mama rasa bukunya kita rapiin yuk. Yang perlu aja ada di sini supaya kita nggak pusing ngelihat banyak banget bukunya. Itu bisa dalam komunikasi. Dengan begitu juga anak-anak akan belajar bahwasanya yang ada kelihatan itu adalah yang dibutuhkan. Bukan sesuatu semuanya harus kelihatan, karena itu tambah pusing sebetulnya. Ya, justru kalau kita bisa memilah-milah, apalagi kalau kita adalah orang yang suka mempercantik. Saya rasa karena saya bukan tipikal orang yang suka belanja barang yang kecil-kecil, menurut saya itu ribet. Tapi kalau Anda adalah tipikal orang yang aku suka banget belanja pajangan yang kecil-kecil itu, silahkan. Selama Anda bisa handle dalam sikon apapun. Nah, itu komitmennya, dalam sikon apapun. Jadi jangan sampai ketika kita belanja yang kecil-kecil, kita berantem sama pasangan, seakan-akan kita mau ambil dan timpuk dia. Jangan sampai juga begitu. Atau jangan sampai kita punya anak yang usianya 12 bulan, dia sedang belajar jalan, dia sedang belajar ambil-ambil barang. Nah, kita punya pajangan kecil-kecil tuh adanya di paling bawah.
Nanti kita nggak bisa handle, kita bisa marah sama si anak, kita bisa hilaf. Hal itulah yang perlu sekarang nih ibu-ibu pikirkan kembali. Meletakkan perihal yang ibu-ibu harus bisa handle dalam sikon apapun. Dalam sikon kita happy, sedih, marah, kecewa, hal tersebut tidak menjadi sasaran ataupun menjadi korban daripada emosi kita, ataupun hal tersebut tidak menambahkan emosi yang sedang tinggi-tingginya. Ya. Jadi dalam rumah tangga pun harus ada komunikasi yang lancar mengenai barang yang akan diletakkan. Kan memang begitu. Ketika kita mengundang orang lain ke dalam kehidupan kita, di sanalah banyak sekali perihal, kesulitan, ketidaksukaan, ya, ketidakimbangan itu bisa saja terjadi. Namun komunikasi yang jelas, komunikasi pun perlu dilatih, ya. Itu bisa menjadi solusinya. Yang ketiga, di lingkungan itu harus ada disiplin dan limitasi. Jadi kalau di lingkungan sudah teratur, sudah diberesin, udah bagus ya, materialnya sesuai dengan apa yang bisa dihandle, tapi nggak ada disiplin dan juga limitasinya, itu sama aja. Sama aja merusak. Karena tidak ada satu rem yang mana bisa membentuk pemahaman terhadap apa yang bisa kulakukan dan apa yang nggak bisa kulakukan kepada barang, kepada orang lain. Jadi harus ada disiplinnya, harus ada limitasinya yang jelas. Bebas dari situasi halu. Wah, Miss Rosa pakai bahasa gaul nih ya. Bahasa yang ngetren banget dari tahun-tahun lalu. Halu. Lagi halu ya. Nah itu dia. Lingkungannya harus bebas dari halusinasi. Dari halu. Apa sih halusinasi itu? Apa maksudnya? Bebas dari situasi halusinasi. Jangan kita kelebihan ekspektasinya. Ya kan kita berhalusinasi di situ. Nggak ada tapi seakan-akan ada. Kita harus bebas dari itu. Supaya kita bisa hidup dalam realita. Jadi bahasa lainnya adalah hidup sesuai realita. Kalau kita memang lagi susah keuangan, lagi harus mengencangkan keuangan keluarga, ya hiduplah sesuai dengan budget, dengan kenyataannya. Apabila kita pun terlalu ngoyo, apa itu ngoyo? Itu berarti mengada-ngada ya. Nanti kita sendiri yang akan susah. Ya. Lingkungan fisik yang Anda kelola di rumah harus bebas dari situasi halusinasi. Termasuk jangan nakut-nakutin anak di pojok sana ada apa. Ya. Atau ada yang ketok-ketok pintu, padahal itu kita punya tangan juga. Oke? Jadi bebaskan dari halu. Yuk, dalam online learning, set space yang mendukung di mana anak bisa rasa nyaman. Penting sekali loh. Karena belajarnya di rumah. Karena pasti Anda punya ekspektasi dari online learning itu. Tapi Anda harus tahu bahwa ini bukan magic. Online learning itu bukan magic. Bahkan kita kirim anak ke sekolah aja, saya harus bilang, bukan magic juga kalau anaknya berubah. Ketika semua hal dibawa ke dalam rumah, saya rasa banyak sekali keluarga Indonesia yang akhirnya bisa beberes. Bukan cuman beberes fisik ya, tapi juga beberes hati, beberes pikiran. Karena hal itu sangat menentukan bagaimana kesuksesan setiap dari kita bisa WFH, bisa juga SFH, ya, work from home, school from home. Role model, semua orang dewasa di rumah, nggak ada terkecuali, semua orang dewasa di rumah. Yang pertama, kita harus punya keteraturan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya keteraturan, ya kita harus jadi teratur.
Kita harus memaksa diri kita untuk jadi teratur. Ini kan bukan memaksa diri kita untuk nggak sedih, tapi punya keteraturan, dan punya keteraturan itu sangatlah bagus. Kita ada kedisiplinan, nantinya akan bisa pada akhirnya kita melihat kesuksesan di dalam keluarga kita. Ada komitmen menjaga kedisiplinan. Saya rasa nomor 2 juga sangat menantang buat kita semua. Kenapa? Banyak kali kita merasa lelahnya itu di hati atau di pikiran. Jadi komitmen kita bisa luntur. Ya, di situ ya. Cobaan-cobaan hidup yang bisa menggagalkan komitmen kita dalam kedisiplinan. Itu banyak sekali. Setiap hari pasti Anda alami. Hanya saja sebagai role model yang hidup, kita perlu punya komitmen untuk menjaga kedisiplinan diri kita dulu. Baru kita bisa nunjuk orang. Oke? Yang ketiga, sabar. Online learning itu kita perlu sabar. Sabarnya bukan cuma di online learning ya, bukan karena di depan situ ada ibu gurunya yang ngeliatin. Tapi sabar itu harus dijadikan sebuah way of life. Dalam kesabaran, kita akan memetik banyak hal. Gak perlu kita nunjuk orang, dia aja belum sabar. Kita dulu. Ya, ketika kita tunjukkan, yang 4 ini nunjuk ke diri kita. Jadi selalu balikin lagi ke diri kita dahulu sebelum kita menunjuk orang. Sudahkah saya punya kesabaran yang mumpuni? Apabila Anda berkata, saya nggak punya Miss Rosa kesabaran itu. Miliki. Dan memang sabar itu nggak bisa dibeli. Anda harus mengupayakannya. Anda harus berusaha. Yang keempat, mencintai, menghargai, dan menghormati lingkungan. Supaya anak Anda juga bisa mencintai, menghargai, dan menghormati lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita bilang, aku ingin anakku bisa beres-beres. Sudahkah Anda beberes? Dan dilihat sama anak Anda? Atau jangan-jangan apapun disempilin, dimanapun ada lubang, ya, atau ada tempat. Udah taruh aja, taruh. Inilah di sini bagaikan, kalau saya kasih asosiasi, seperti pakai trofas atau lemari Montessori. Ya, siapa di sini yang tahu trofas? Saya rasa banyak yang tahu trofas. Nggak ada yang salah dengan trofas. Saya juga punya trofas di rumah. Kalau kita pakai trofas, kita bisa ada kecenderungan, ya udah dicemplungin aja semuanya. Ini trofasnya yang ada ininya ya, maksudnya lemarinya tuh yang pakai seperti kontainer kecil bisa dimasukin. Kita akan punya kecenderungan di sana. Ya udah dicemplungin aja semuanya dimanapun. Misalnya trofasnya banyak. Tapi kalau misalnya kita pakai lemari Montessori yang open shelves, kita akan bisa melihat kalau misalnya itu nggak rapi. Kita akan bisa melihat kalau misalnya, mencong, atau nggak lurus, nggak ada harmoninya, langsung kita bisa melihat, kita rapikan. Disitulah salah satunya menghormati lingkungan. Dengan trofas memang mudah, tapi tidak membangun kedisiplinan. Tapi dengan lemari Montessori yang open shelves, mau tidak mau kita akan mendidik diri kita untuk bisa menjadikan lingkungan itu menarik, rapi, ada keteraturannya. Jadi banyak yang akan kita menangkan, ya. Anak adalah peniru ulung walaupun kita tidak ajarin secara verbal. Itulah mereka. Mereka hanya melihat bagaimana caranya, ya. Kita bisa memberikan contoh yang dibilang baik ya. Kalau kita bisa kasih contoh yang baik, kenapa kita harus kasih contoh yang jelek kepada anak-anak kita? Jadi tadi kita sudah bahas mengenai lingkungan fisik dan role model. Kita lihat lagi tips area belajar. Nah ini, kalau misalnya mau online learning, 1-6 ya harus ada. Ada meja dan kursi sesuai fisik anak. Jadi jangan sampai kakinya itu ngegantung, kakinya harus bisa menapak. Jadi kalau misalnya Anda melihat, ya kaki anaknya masih menggantung, itu bisa mengurangi daya konsentrasi.
Coba aja kita yang duduk, kaki kita ngegantung, biasa kita pasti gerak-gerakin kaki kita. Sama juga dengan anak dan itu bisa menjadi distraksi. Ada lemari kecil khusus buat alat belajarnya, selalu punya tempat yang spesifik untuk barang-barangnya si kecil juga. Jadi mereka bisa menumbuhkan self-belonging di tempat di mana dia melakukan online learning. Siapkan keperluannya di tempat yang mudah dijangkau untuk yang namanya menumbuhkan kemandirian. Coba bayangkan, udah kitanya nggak sabar, kita nggak siapin di tempat yang mudah dijangkau, nanti dia akan bilang, mami, aku butuh ini. Gimana sih? Kok nggak ngomong dari kemarin atau gimana? Nah itu dia, kita bisa punya kecenderungan marah. Tapi Anda bayangkan, kalau keperluan-keperluannya dia, kayak pensil warna, krayon, apapun itu ada di tempat yang terjangkau. Dia bisa ambil sendiri. Belajar menumbuhkan kemandirian. Ya, limitasi mainan di sekitar area belajar online. Saya masih lihat nih, di beberapa tempat ketika melakukan online, anak-anak ini masih di ruangan yang penuh sekali dengan mainan. Itu distraksi yang luar biasa ya, yang seharusnya dia bisa fokus kepada orang yang sedang ngajarin dia, misalnya demikian. Punya bangku satu lagi buat mama atau yang nunggu. Kita juga harus punya satu bangku lagi khusus untuk kita nemenin anak-anak kita online. Jauhkan dari tempat tidur, sofa besar, dan area matras supaya anak-anak tidak kalau dia udah merasa jenuh, bosen ya, dan nggak mau ngerjain in any case, dia tidak bisa langsung manjat tempat tidurnya dan nggak mau ikutan online. Begitu juga dengan sofa besar. Bisa anak akhirnya tidur-tiduran di sana. Juga area matras. Jadi memang harus punya satu pojokan khusus buat anak-anak ini kerja online. Oke? Ya. Jadi ini adalah tipsnya untuk di area belajar anak. Semua perlu kerjasama dalam hal ini. Bukan cuma anak harus belajar, tapi juga kita harus bisa bijaksana ketika anak sedang dalam online learning. Ya, maksudnya apa sih? Bijaksana ketika anak lagi online learning. Kita lihat nih, yang satu ini. Tips buat orang tua. Ini yang saya maksud. Bagaimana kita bisa bijaksana ketika anak kita sedang beronline learning. Dengarkan dengan seksama instruksi guru. Kita perlu mendengarkan. Jangan kita sibuk sendiri. Terutama ketika kita enroll ke online learning di mana 6 tahun ke bawah. Kita harus dengarkan dengan seksama, ini gurunya kasih instruksi apa. Harus mindful, bukannya mindful ketika membersamai anak dalam online learning. Maksudnya apa ketika kita mendengarkan instruksi guru? Kita perlu bisa mencerna dan juga bisa maklum kalau anak itu nggak ngerti. Karena kita yang akan membahasakannya. Jangan sampai kita mindful, pikiran kita penuh. Nanti kita jadi cepat marah ya sama anaknya. Yang ketiga, ketahuilah anak juga sedang berusaha untuk adaptasi. Jadi kita juga harus bisa nih beradaptasi. Anda harus mengetahui, bukan Anda saja yang sedang beradaptasi dan ini sulit. Tapi anak-anak juga berusaha beradaptasi. Dan kita harus apresiasi mereka punya usaha. Tahan emosi, nah itu dia. Kita harus bijaksana, kita harus tahan emosinya. Kenapa kok kita jadi emosian gara-gara sekolah online? Tanya kepada diri Anda, karena nggak bisa nanya sama suami, atau sama si mbak, atau sama si anak, atau si guru, nggak bisa. Anda lah yang paling tahu apa yang Anda rasakan. Kendalikan kata-kata. Biar gimana pun, ketika online dan semua unmute, Anda marah, orang tua lain dengar, anak-anak yang lain dengar, gurunya juga dengar. Itu bisa membawa vibes yang kurang bagus untuk orang lain. Kendalikan kata-kata. Lalu bagaimana kita ketika menemukan anak kita ini kok nggak mau? Gimana sih nggak mau? Ya, kendalikan kata-kata. Dicoba dengan cara lain.
kurangi instruksi namun terlibatlah. Ya, jadi kalau misalnya saya melihat anak saya online dan dia mulai mungkin nggak fokus ya, saya akan masuk lagi, terlibat lagi. Ketika dia merasa dia terhilang dari kelasnya, dia nggak ngerti, saya akan ada di sana, terlibat. Ini salah satu kuncinya. Dan yang ketujuh, ekspektasi goodbye dulu, welcome-nya observasi. Kita mau kenal anak kita lebih lagi. Jadi jangan sampai online learning ini dijadikan ajang kita tiba-tiba jadi ibu guru yang super galak. Atau kita menjadi orang yang memang nggak marah sih, tapi kita ekspektasi kita tinggi. Nanti muka kecewa kita terbaca sama anak-anak kita. Makanya ekspektasi goodbye dulu. Observasi dulu, baru nanti kita bisa bersuara. Baru kita bisa berpendapat dengan ibu gurunya. Kok kayaknya ibu guru kurang bisa memahami. Itu baru kita bisa keluarkan. Tapi kalau misalnya kita emosi, menjadi nggak jernih pemikiran kita. Ya. Nah, apa sih yang Anda takutkan kalau Miss Rosa boleh nanya nih ya? Apa yang Anda takutkan dari online learning ini? Apakah Anda punya kekhawatiran ya dari online learning ini, ataukah Anda punya unek-unek yang sehingga saya takut anak saya ... atau saya takut diri saya ... jadi saya tidak enrolling ke online learning. Ini pun bisa menjadi refleksi Anda. Apa sih yang betul-betul kita takutkan? Ya. Tanggung jawab kita. Belajar online akan terasa lebih mudah jika kita juga mengerti tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi bukan cuma anak, tapi juga orang tua punya tanggung jawab mempersiapkan lingkungan dan atmosfer belajar. Jangan pagi-pagi udah marah-marah, ya. Jangan anak dipaksa sedemikian rupa sampai nangis sebelum dia mulai online class. Itu pasti rasanya nggak enak. Kita harus bisa menjaga atmosfer belajar. Berikan stimulasi dan juga bimbingan, memberikan observasi kita kepada guru. Ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa mengerti gurunya hanya adanya di laptop. Nggak bisa menjulurkan tangannya keluar. Maka kita adalah orang-orang yang akan menjadi penanggung jawab pembelajaran anak-anak kita. Mungkin terdengarnya, wah kayaknya serius banget ya. Tapi memang betul. Tanggung jawab itu ada di pundak kita. Dan kita harus bisa menjawab tanggung jawab tersebut. Kasih observasi kita kepada guru. Nanti kan bisa dicek sama atau enggak. Oke? Apa sih yang bisa kita petik ya dari yang namanya online learning ini? Memang dengan anak di bawah 6 tahun, be present. Kita harus hadir. Walaupun mungkin si kecil itu sama suster online ya. Tapi kita juga harus hadir. Kita harus bisa nanya sama si anak. Apa yang dipelajarin hari ini? Jadi ada perhatiannya. Dan ternyata anak-anak kita bisa. Kita juga bisa. Semua bisa. 1 tahun sudah berlalu dalam masa pandemi ini. Dan di mana ada anak-anak yang masih online learning. Bahkan masih banyak. Bahkan bertambah-tambah. Maka dengan hal itu, kita bisa sebetulnya melihat anak-anak kita bisa beradaptasi. Ya kitanya juga harus bisa. Kan sama-sama anak manusia ya. Dan semua pasti bisa. Jadi harus punya iman. Removing distraction. Nah, ini penting sekali. Jangan lupa ya, soal ini juga harus diperhatikan. Tidak selalu soal anak, distraksi buat kita juga perlu dihilangkan dulu.
Jadi kalau handphone akan jadi distraksi, hilangin. Nggak pakai handphone dulu. Kalau misalnya kita, baunya sedap banget, ya udah jangan masak dulu. Kalau mau online learning, ya. Kalau misalnya kita juga ada distraksi TV, ya udah jangan nyalain TV-nya. Jauhi distraksi-distraksi itu, bukan hanya untuk ke anak, tapi juga ke kita. Supaya kita pun atentif kepada anak-anak kita. Ya. Questions, clarification, ini silahkan bertanya. Di sini sudah ada banyak pertanyaan ya. Nanti coba saya bahas. Dan ada promosi bisa Anda lihat, di mana sandpaper letters-nya dengan harga 200.000 dan juga sandpaper numbers-nya dengan harga 150.000. Pemesanan bisa ke nomor yang tertera di sini dan promosi hanya berlaku sampai tanggal 21 Februari 2021 ya. Oke, saya akan bahas mengenai pertanyaan Anda ya. Tapi sebelumnya izinkan saya minum. Ibu Delisa, screen sharing-nya coba. Apakah yang lain melihat? Harusnya kelihatan ya. Oke, saya stop share. Oke, saya jawab pertanyaan Anda. Coba saya manjat dulu nih dari atas. Iya. Oke. Bagaimana cara membuat anak lebih tertarik tentang matematika? Dari Ibu Rili Tersianingsih. Anak yang 4 tahun 5 bulan lebih memiliki minat dan bakatnya ke seni seperti suka menggambar. Jadi kalau saya ajak belajar berhitung pakai activity book, pasti banyak alasannya. Terlihat nggak minat? Wah, saya setuju banget. Kenapa begitu? Walaupun anaknya udah 4 tahun, hampir 4 tahun setengah ya, tetap dia membutuhkan hal yang konkret untuk dia berhitung. Jadi, jangan kita berpikir anak-anak ngitung, ya udah pakai lembar kerja siswa. Kita harus ada barang yang konkret dulu. Harus ada sesuatu yang appealing di lingkungan untuk anak belajar matematika, karena setiap anak itu cinta banget sama yang namanya numbers. Itu kata Maria Montessori. Kita yang bisa membuat mereka nggak cinta sama numbers atau matematika karena sikap kita terhadap dia mengenai pembelajaran matematika itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat, oh dia suka menggambar, dia suka ini, suka itu bisa dipakai untuk mengajarkan masuk ke dalam yang namanya matematika. Contohnya, yuk kakak, misalnya dia dipanggil kakak ya, kita akan menghitung, sambil menghitung, kita akan menggambar, misalnya begitu. Coba lihat, ini angka berapa? Angka 3. Boleh kakak gambar lingkarannya 3. Misalnya seperti itu. Atau belajar, ayo kakak, kita akan membuat sesuatu yang panjang dan membuat sesuatu yang pendek. Itu pun termasuk matematika. Libatkan anak-anak Anda dalam eksplorasi matematika supaya mereka paham konsepnya. Kan ini anak ibu bisa dibilang masih di bawah 6 tahun. Terutama di bawah 6 tahun harus betul-betul paham mengenai konsep matematika itu sendiri. Jadi practical life-nya, sensorialnya, dicek kembali, lalu juga diberikan kepada dia untuk mengalami. Banyak sekali matematika dalam kehidupan, di dalam rumah tangga kita. Segampang kita nanya, atau jangan nanya, tapi kita hitung sama-sama. Yuk kita hitung langkah kita dari sini ke dapur. Ada berapa langkah? Hitung setiap hari. Nah itu kan bagaimana anak-anak bisa menyebutkan angka, road counting, masuknya ke sana. Lalu, yuk bantu mama untuk mengambil jeruk di supermarket.
kita akan beli 10 jeruk. Kamu yang pilih. Anda pikir itu tidak matematika, itu sangat matematika. Jadi kalau kita punya satu keadaan di mana kayaknya dia nggak tertarik deh sama matematika. Nah, coba singkirkan pemikiran kita yang itu, kita masukkan, oke, gimana caranya supaya dia mengalami matematika. Mulai dari hal-hal yang sangat sederhana, ngejepit jemuran baju, sampai dari jepitan jemuran, kalau misalnya sekali jepit tuh sepasang ya, berarti ada 2, kita bisa merangkum. Kita jangan bertanya, tapi kita merangkum. Jadi, ada berapa banyak yang tadi kita jepitin? Oh, ada 8 baju, Mah. Ada 8 baju ya, berarti ada 8 pasang. Anda ulang itu terus selama sebulan, pasti dia ingat. Dan yang lebih bagus lagi, dia paham mengenai, oh, 1 pasang isinya 2. Oke? Maka daripada itu kalau anak sudah tidak minat, hati-hati kita jangan jadi sensitif dan akhirnya kita akhirnya marah ya. Hati-hati, sangat hati-hati di situ. Kita perlu menarik anak kita lagi kepada kenyataan di lingkungan matematika itu ada di sekelilingnya. Oke? Semoga bisa bantu Ibu Rili ya. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Ibu Banyu Biru. Halo Ibu Banyu Biru. Saya ingat Biru. Biru waktu itu kita ketemu ya di Kediri. Kalau online learning belum bisa ngikutin arahannya. Masih coba terus ikuti program Hinicher tapi menyesuaikan mood anak. Baru bisa stay still 15 menitan, naikin durasi stay still gimana ya, Miss? Oke. Sebetulnya ya, kita ini bisa belajar yang namanya berapa lama sih anak itu bisa berkonsentrasi, stay still, konsentrasi, absorb gitu. Usia bisa dikalikan 2 sampai dikalikan 6. Jadi itu rentangnya. Jadi kalau misalnya biru 2 tahun 11 bulan, kita bisa ambil ini sudah 3 tahun ya misalnya ya. Berarti 3 kali 2 itu 6 menit. Paling top berarti 3 kali 6 18 menit. Jadi masih dalam skop yang positif ya Bu ya. Ya normal. Gimana bisa naikin konsentrasi anak adalah nggak ada yang lain, nggak ada shortcut ya. Dia harus berlatih. Dia harus menemukan mainan, material, kegiatan yang buat dia, ini menarik banget. Lakukan tiap hari. Izinkan dia untuk mengalaminya tiap hari. Nanti lama-lama akan naik. Anak yang very curious, kepengen tahu banget, akan satu hal, dia akan terus minta sampai dia merasa puas. Dan ketika dia sudah merasa puas, akhirnya apa yang terjadi? Dia udah nggak mau lagi. Nanti dia akan pindah kepada hal yang lain yang lebih challenging buat dia. Yang mungkin nanti akan naik 1 menit. Naik 1 menit. Dan baiknya kita juga bisa mengobservasi dari bulan pertama ke bulan kedua, ada kenaikan nggak? Konsentrasi. Apa jangan-jangan malah turun? Di situ akan menjadi bahan yang sangat bagus untuk kita menelaah apakah material, kegiatan yang kita berikan ke anak ini sudah pas. Atau saya harus naikin sedikit lebih susah, sedikit saja, supaya ada tantangannya. Itu pun bisa dilakukan. Saya percaya anak-anak di bawah 3 tahun, bahkan di bawah 4 tahun, pasti mengalami kesulitan untuk online learning. Ya, jadi kayak tadi saya bilang, say goodbye to your expectation. Say goodbye, tapi welcoming observation. Oh, ternyata 15 menitan bisa, tapi kegiatannya ini, dan ini. Oh, ternyata dia paling nggak suka nih yang ini nih. Coba observasi, bikin catatan kecil. Kenapa ya dia nggak suka? Karena kita nggak bisa nanya, kenapa kamu nggak suka? Dia belum bisa masuk reasoning, nanti reasoning 4 tahun setengah ke atas. Jadi kita hanya bisa mengobservasi, dia akan revealing, dia akan kasih tahu kita kenapa dia nggak suka hal itu. Mungkin dia belum butuh. Dan ketika online learning itu terjadi untuk anak-anak di bawah 4 tahun, saya banyak bicara sama orang tua,
Anda online learning buat anak di bawah 4 tahun, itu sebetulnya Anda sedang belajar untuk bagaimana memberikan stimulasi kepada anak Anda. Jadi bukannya anaknya, apa namanya, bisa interaksi lama dengan itu laptop, itu guru di Zoom seperti ini. Adalah bonus kalau anakmu bisa. It's a bonus. Namun, sebaiknya kita menangkap esensi online learning buat anak-anak di bawah 4 tahun adalah karena saya paham, saya butuh bimbingan. Itu kita harus pahamnya di situ. Saya tahu sekolah punya kurikulum. Saya butuh panduan. Jadi kita ikutan di sekolah tersebut. Jadi ekspektasinya bukan miss-nya mengajar di sini, anaknya tertarik, dan dia akan melakukan apa yang miss-nya katakan. Masih tetap nggak bisa. Saya selalu percaya, terutama anak-anak di bawah 4 tahun, kebutuhan geraknya masih banyak, maka daripada itu penyeimbangan mengenai online learning itu harus betul-betul dipikirkan dengan matang, baik itu dari pihak sekolah maupun eksekusinya di rumah. Jadi ketika material itu sudah diserahkan kepada orang tua, di bawah 4 tahun, orang tua mengambil tanggung jawab. You create the environment, you prepare the environment, you prepare yourself untuk bisa berada di kelas online learning bersama-sama si kecil. It's very important. It's very important. Kemarin saya membahas ya di satu talk show dengan Plantoys mengenai anak-anak bermain pretend play. Pretend play food. Jadi main masak-masakan, main apalagi belanja mungkin yang namanya bahan-bahan makanan. Itu sebetulnya bagus untuk menumbuhkan kreativitas. Tapi adanya material itu, material pretend play, kitanya juga harus ada sama anak-anak kita. Kita jangan hanya mengobservasi, apalagi kalau anaknya udah ngeliat ke mata kita. Kita harus ikut terlibat. Tapi dalam keterlibatan bermain pretend play sama anak-anak, tidak bisa energi kita lebih tinggi daripada anak. Karena anak akan merasa, mulai nih mama menggurui. Aduh, nggak bisalah aku satu jalan sama mama. Dan jangan sampai anak merasa begitu. Tapi kan dia nggak bisa ngomong ya, mama begitu. Kebanyakan anak-anak ketika melihat kita lebih seru daripada dirinya bermain, dia akan merasa, bosen. Aku udah nggak mau main lagi, mainnya cepet-cepet selesai. Kita bisa introspeksi diri, apakah tadi level energi kita lebih tinggi daripada anaknya? Ya udah, ayo kita perbaiki di situ. Lain kali main, matchingkan level energinya. Tidak perlu kita meletup-meletup, meluap-meluap. Kita perlu fokus sama anak, ya betul sekali. Kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan mainan itu kita sibuk untuk diri kita sendiri karena kita merasa, lucu banget. Zaman dulu saya nggak punya. Tapi saya belikan ini buat anak saya. Nah, anak-anak juga bisa berpikir, fokusnya bukan ke saya, fokusnya ke mainan di situ. Ya. Alright. Bagaimana cara menjaga mood anak saat menjalani online learning? Bu Fitriana, Ibu Rili, ya. Menjaga mood itu sebenarnya dengan kita sendiri jaga mood kita. Kelola emosi kita. Kalau udah tahu nih, misalnya ya jadwal online learning-nya pagi. Kita juga tahu pagi itu kita repot banget. Jadi kita harus punya strategi. Bagaimana kita menyambut pagi, anak bangun, dia mandi, tapi nggak pakai terburu-buru. Nggak ada yang suka diburu-buru. Saya yakin sendiri. Saya yakin sekali. Bahkan Anda pun nggak suka diburu-buru. Mood itu harus dibangun dengan cara ada ambience di rumah, ada atmosfer di rumah. Jadi pagi-pagi, kalau kita bilang, aku kan nggak marah sama anaknya, tapi aku marah sama pembantuku. Aku marah sama suamiku. Aku kecewa sama diriku pagi-pagi. Nah, itu kan
kebawa sama si kecil. Jadi bagaimana kita bisa punya mindfulness di setiap perihal yang kita lakukan. Sampai kepada tadi role model ya. Kita harus punya mindful, bukannya pikiran yang penuh sampai nggak bisa berpikir jernih. Kita harus bisa yang namanya mindful. Menjadi orang yang bisa mengendalikan pemikiran, emosi, dan juga bisa sabar di sana. Itu akan sangat menjaga mood anak. Tantangan supaya anak mau duduk di depan komputer dan menyimak apa yang diajarkan. Ingatlah kalau anaknya di bawah 4 tahun, itu adalah bagian kita sebetulnya untuk bisa beraktivitas sama si kecil. Tapi 4 tahun ke atas, gimana caranya untuk anak bisa duduk dan mendengarkan, itu juga boleh dilatih ya, it's a good thing. Untuk bisa berinteraksi dengan gurunya, adalah coba dilihat, cek lagi. Apakah kelasnya banyak banget anak muridnya, sehingga si anak juga merasa nggak ada yang memperhatikan juga, tidak adanya interaksi dan komunikasi, nah itu membuat si anak jadi, aduh aku males lah, di sini nggak ada interaksi sama sekali, karena dia kan anak manusia. Anak manusia itu sangat bersosialisasi. Perlu ada kelas, walaupun online, tapi gurunya bisa menyapa satu persatu. Halo, halo Erika, halo Shandy, halo Aski, apa kabar ya hari ini? Ada yang namanya timbal balik. Itu perlu ada sedemikian rupa. Ya, Mama juga harus duduk ikutan sekolah. Ya, itulah kita. Well, anaknya kan juga masih kecil-kecil. Masih butuh sosok orang dewasa yang ada di sebelahnya dia. Terkecuali lambat laun, mereka sudah sangat beradaptasi, lingkungan kita siapkan, material dalam jangkauannya, they can do it by themselves. So, no need to worry. Ya. Konsentrasi, stay still cuman sebentar. Ya, ibu biru tadi anaknya 2 tahun 11 bulan masih wajar. Oke? Tantangan yang lain, bosan. Nggak paham apa yang diajarkan. Materinya kurang menarik buat anak. Ini tiga komentar ini adalah yang paling banyak juga sih. Saya dapetin dari orang-orang curhat ya mengenai online learning. Nggak paham apa yang diajarkan ya, berarti mungkin kita melihat hal tersebut bisa menjadi sebuah masukan. Oke, berarti anak ini harus diceritakan dari awalnya dulu seperti apa. Kita buka pembicaraan sama guru. Kalau itu terlihatnya demikian. Bosan karena materinya begitu-begitu lagi, kita harus bisa bicara sama sekolah ya. Gimana ya supaya materinya ini bisa sangat hidup di rumah. Atau kita sebagai orang tua, ternyata kita yang harus belajar sekali lagi bagaimana membawakan materi itu di rumah, membersamai si kecil supaya materi tersebut tidak terasa membosankan. Kedua orang tua bekerja. Banyak juga yang seperti demikian. Neninya tidak paham cara distance learning. Yes, itu adalah salah satu tantangan yang real sekali ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah permasalahan yang di banyak keluarga ada, tetapi tidak distance learning bukan berarti tidak bagus. Biarkan anak untuk hidup, biarkan dia punya lingkungan yang disiplin, itu aja udah bagus untuk ada di rumah. Dan kita tidak boleh lupa, anak juga perlu distimulasi. Jadi kalau nggak distance learning, setidaknya kita tahu apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita ketika kita punya waktu untuk bekerja dan juga bermain sama si kecil itu. Bosan dan hampir ninggalin online learning kalau pasti anak jenuh. Ini nggak apa-apa. Kadang butuh break juga ya. Terkadang anak bilang dia nggak mau ikutan kelasnya. Ya nggak apa-apa, kelasnya tetap ongoing, kita bisa mute. Namun misalnya anaknya, aku mau melakukan sesuatu yang lain, it's fine. Kita bisa bilang, kita sambil lihat ya, teman-teman melakukan apa hari ini. Nanti kalau misalnya dia tergerak untuk melakukan hal yang sama, ya udah, Anda tinggal jump in saja gitu di situ. Oke, sekarang Audrey. Ruangan sebaiknya disetting sama dengan setiap harinya dia bermain, di mana idealnya 6-8 mainan saja di sekitarnya, atau malah kalau bisa nggak ada barang sama sekali. Nggak bisa juga nggak ada barang,
Anak-anak membutuhkan material. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan online-nya seperti apa. Perlu pensil kah? Perlu krayon kah? Perlu gunting kah? Ya, disesuaikan, ya. Jam sekolah bersama dengan aktivitas anggota keluarga, jadi agak distracted. Nah, ini harus dibicarakan dengan keluarga, semuanya, supaya semuanya bisa kondusif. Waktunya kelas malah ngantuk. Ditambah harus pinter bagi waktu karena sambil WFH juga ya. Everyone's juggling just the same, Ibu Rati. Ya, kita akan menemukan caranya. Oke. Coba kita lihat lagi ke bawah. Suami anak terakhir susah diajak teratur. Finally coba turunin ekspektasi, turunin semua. Sekarang jadi agak malas. Ini dia ya, ketika kita terjebak di satu situasi di mana kita yang harus punya semangat luar biasa, semangat 45 untuk beresin rumah, untuk selalu menyemangati orang-orang rumah. Memang terkadang kita, aduh capek banget ya. Tapi ketika kita give in terhadap rasa capek kita, tanpa kita bisa bounce back, punya resiliensi, kita akan punya kecenderungan untuk kita nggak balik lagi kepada konsistensi kita. Jadi kita sangat membutuhkan punya support system yang bagus. Kalau kita merasa suami kita males banget, kita merasa nggak ada yang bisa mensupport kita di rumah, ya kita bisa punya lingkungan yang positif, contohnya seperti ini. Ya, satu set orang-orang yang memang punya pemikiran yang positif. Kalaupun ada di sini yang belum positif, ya pelan-pelan nanti akan tergerus dan menjadi positif. Ya, oke. Ketika Kediri PSBB, Audrey otomatis belajar daring. Waktu daring itu, Audrey terkadang kalau ngerjain tugas masih saya bantu. Baiknya bagaimana? Tergantung nih Bu. Kalau misalnya memang dia minta bantuan, Ma, aku nggak tahu, aku nggak bisa. Ya kita perlu juga bantu, kasih dia lihat. Seperti ini. Berarti kan anak itu butuh peneguhan. Lagi, dan lagi. Seperti demikian. Nggak apa-apa dibantu. Pemahaman yang berbeda yang ditangkap anak ketika daring versus bertatap muka. Ya, pasti. Setiap anak perlu waktu untuk beradaptasi, kita pun beradaptasi. Kasih waktunya. Saya takut anak saya kurang bisa sosialisasi, Miss, kalau online itu. Tapi sementara online, Miss, nggak boleh keluar sama papanya. Iya. Pertanyaan yang juga favorit mengenai sosialisasi. Setiap orang sekarang ini perlu bisa beradaptasi dengan keadaan di mana kita nge-Zoom, atau Gmeet, atau Webex, ataupun apapun itu ya platformnya untuk anak-anak belajar. Sosialisasi anak-anak akan terjadi besar sekali dengan kita. Jadi kita yang harus belajar bersosialisasi sama anak kita. Jangan sampai takut anak kita jadi kuper. Kita tidak mau jadiin anak kita kuper, tapi gimana caranya? Kita yang harus banyak sharing sama dia, bekerja sama dia. Itu sosialisasi yang di count in. Kalau misalnya anaknya sudah bisa berinteraksi di Zoom, sebaiknya cari online school yang skupnya itu kecil. Satu kelas mungkin maksimum 5 anak. Sehingga bisa ada kesempatan satu anak kepada anak lainnya menyapa, bertukar pikiran, bertanya. Ya, oke. Di rumah tanpa ART, takut nggak maksimal. Itu ketakutan-ketakutan kita. Dan kita perlu bisa untuk bagaimana mengatur emosi kita. Tapi kita lihat ada kebutuhan, ya udah seminggu mungkin 2 kali aja. Sesuai dengan kita punya komitmen dan kita punya kekuatannya sampai mana. Ya, jangan sampai anak itu tertekan. Anak itu harus happy. Jadi kalau udah tertekan, ya menurut saya nggak usah diterusin. Tapi kalau misalnya anaknya happy, ya silahkan diteruskan ya. Happiness is the itu adalah sebuah tolak ukur apakah program itu berhasil atau tidak. Oke, Ibu Dewi. 4 tahun online learning,
Apakah anak saya belum terbiasa dengan online learning jadi tidak bisa duduk baik? Jongkok di kursi dan kaki diangkat satu, seperti tidak nyaman duduk di kursinya. Ukuran spesifik ada. Coba Ibu Dewi bisa googling ya, kursi-kursi toddler, atau misalnya meja untuk toddler yang usianya sekitar 2-4 tahun itu juga banyak. Ibu Dewi bisa purchasing yang bisa dibilang sesuai dengan badan anaknya. Ya, sebelum purchasing bisa juga nanti konsultasi sama sellernya. Oke. Gunting-gunting kertas bisa lama. That's good. Kalau sekolahnya basisnya English, anak bisa ngomong dalam English dan bahasa. Kalau diberi stimulasi atau diajak aktivitas misalnya art and craft di luar aktivitas sekolah, instruksinya dalam bahasa atau bahasa Inggris. Ikutin aja Ibu Shandy. Dalam artian gini, kalau bahasa Inggris kita pas-pasan, dan kita ingin membiasakan anak dengan bahasa Indonesia, ya kita komitmen dalam bahasa Indonesia. Namun ada juga anak-anak yang menggiring kita untuk kita juga bisa berbahasa Inggris. Itu pun juga bisa terjadi. Jadi kita bisa memberikan instruksi dalam bahasa Inggris. Yang pantang itu adalah dalam satu kalimat ada dua bahasa. Iya, kamu jangan put it there. Kamu taruh here. Itu yang jangan sampai terjadi. Kalau kita mau berbahasa Inggris, ya pastikan kita berbahasa Inggris semuanya. Kalau kita berbahasa Indonesia juga full bahasa Indonesia. Jadi pemahaman anak-anak ini akan betul-betul bulat, tidak setengah-setengah atau sepenggal-sepenggal. Kalau kita sebaiknya menyamakan level energi kita setiap main dengan anak tanpa perlu meletup-meletup. Bagaimana dengan istilah yang pernah saya dengar, kalau kita heboh aja dulu buat memancing anak ikut bermain dengan kita, atau tertarik dengan mainan kita. Tergantung anaknya. Ya, saya akan bilang tergantung anaknya. Kalau anaknya bisa dihebohin, silahkan. Karena untuk hanya menarik perhatian. Tapi kalau anaknya nggak bisa dihebohin, ya nggak bisa dihebohin ya. Jadi observasi lagi anaknya. Semua akan balik lagi seperti demikian. Ya, Ibu Deviana. Oke. Baiklah, Ibu Deviana ini berpisah dengan anaknya 1 bulan. Bisa sendok-menyendok lama. Oke. Mengembalikan ketertarikan dan minat anak Ibu, the prepared environment will be the answer for your child. Jadi, Anda pun perlu balikin lagi anak Anda dengan kebiasaan, misalnya ada kebebasan memilih, kebebasan untuk mengutarakan perasaan dan lain-lain, itu yang harus ada. Baru nanti anak Ibu akan balik lagi kepada semula. It takes some time, ya nggak ada yang instan. Kita juga harus berusaha untuk memberikan lingkungan yang kondusif supaya anak ini bisa kembali lagi pada kalau kita bilang titik normalisasi, ya. Oke. Kamar Montessori ya. Mungkin ini kalau secara spesifik waktu saya hanya tinggal 1 menit di sini. Nanti kapan-kapan boleh saya jelaskan ini. Banyak sekali di luaran sana yang juga sudah membukakan kamar seperti apa yang konsep Montessori. Tapi I would love to share. Mungkin one of these days nanti saya sharing di Sunny Glow ataupun MHA punya Instagram Live. Ya, oke. Pertanyaannya saya tutup sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf apabila tidak bisa semuanya saya jawab, tetapi lain kali nanti kita bisa ketemu lagi dan kita bisa membahas perihal-perihal yang seru lagi. Karena terkait parenting nggak pernah ada habisnya dan saya percaya kita semua sebagai orang tua kita harus tetap ya terus belajar. Buat saya dengan 3 anak, menurut saya juga, saya harus terus belajar. Belajar dari mana ya? Belajar dari anaknya. Dengan mengetahui anaknya, mempelajari anaknya, jadi saya tahu bagaimana cara memperlakukan anak-anak saya. Dan satu dan lainnya itu sungguh sangat berbeda, nggak bisa disamain. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk Ibu Diana yang sudah
juga membantu untuk acara ini bisa berlangsung. Terima kasih untuk Ibu Desi yang sudah membuka on kamera nemenin saya di sini. Thank you so much. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Nanti kita ketemu lagi ya di jam 8.45 Instagram Live Montessori House Asia untuk mini series pembacaan buku Maria Montessori Speaks to Parents. Bagus sekali isinya, supaya kita juga bisa punya refleksi malam hari ini. Oke? Stay safe semua. Kalau misalnya ada yang daerahnya kena banjir, saya berharap cepat surut ya, dan terbebas dari segala penyakit. Oke? Sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Goodbye. Bye, Ibu Desi.